Di atas langit Jakarta yang bergaris baja dan kaca, Khalid Mansur bersandar santai di kursi kulit Italia yang empuk. Dari jendela panorama lantai 48, ia menatap arus mobil di koridor Sudirman Tamrin seperti penggiring semut. Baginya, kota itu miliknya, denyutnya berdenyut karena perintahnya. Dinding kantornya berlapis marmer hitam mengilap, lukisan-lukisan mahal menggantung tanpa makna selain memantulkan selera berkuasa. Ia menyukai dua hal, angka yang bertambah di akun banknya, dan momen ketika ia melihat orang lain mengecil di hadapannya. Uang memberinya kenyamanan, kekuasaan memberinya rasa manis untuk menghinakan. Suara lirih sekretarisnya merayap melalui interkom, sedikit bergetar seperti sendok menyentuh cangkir. Pak Mansur, para penerjemah sudah tiba. Bibir Khalid melengkung, rasa puas yang tak repot disembunyikan. Persilakan masuk, katanya, menahan tawa yang baru. Sudah waktunya pertunjukan. Dalam sepekan terakhir, ia menyebar kabar ke seluruh Jakarta. Seorang konglomerat real estate telah menerima naskah misterius, warisan keluarga yang katanya melintasi zaman, ditulis dalam campuran aksara kuno yang bahkan para ahli tidak bisa menelusurinya utuh. Daripada menyerahkannya diam-diam kepada lembaga riset, Khalid lebih memilih menjadikannya panggung kesukaannya, mempermalukan orang di muka umum. Tekadnya sederhana, begitu juga jebakannya. Pintu kayu berat berputar, dan 5 orang memasuki ruangan yang terasa lebih dingin dari AC-nya. T.S. Samir Ali, linguis dengan reputasi akademik cemerlang, memegang map tebal. Di sampingnya Ko Mariam Wang, pakar dialek Tionghoa yang halus geraknya, tetapi sorot matanya tajam. Hasan Rashid, penerjemah yang lihai menyeberang antara Arab dan Persia, menyusul dengan napas ditahan. T.S. Nadia Petrova, spesialis bahasa-bahasa mati, membawa aura museum, tenang, presisi, antik. Dan Robert Saleem, pria yang selalu memperkenalkan diri dengan kalimat 20 bahasa di lidah saya, menyunggingkan senyum yang kini rapuh. Semuanya duduk. Semuanya gugup. Khalid tidak menyembunyikan keangkuhan. Ia berputar mengitari mereka, langkahnya terdengar jelas di lantai marmer. Tok, 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 seperti metronom yang mengatur detak jantung orang lain. Selamat datang di tantangan yang akan mengubah nasib Anda, katanya. Di sini, ia mengangkat lembaran tua, rapuh, berwarna gading kusam, seolah kain lap dalam genggamannya. Siapapun dari Anda yang bisa menerjemahkan utuh naskah ini akan menerima seluruh harta saya. Kita bicara sekitar 5 triliun rupiah dalam bentuk saham dan properti. Keheningan mencekik. 5 pasang mata membesar serempak. Bahkan AC bersuara lebih keras sejenak, memecah jeda yang canggung. Tapi, lanjut Khalid, bibirnya menusuk seperti jarum, kalau kalian gagal, dan saya yakin kalian akan gagal, masing-masing membayar 50 miliar rupiah untuk kompensasi waktu saya yang sia-sia, dan menandatangani pernyataan publik bahwa kalian telah menipu masyarakat dengan reputasi palsu. Pak Mansur, T.S. Samir memaksakan suara. SY, syarat itu tidak realistis. Tidak ada dari kami yang... Tidak ada yang punya 50 miliar rupiah? Khalid memotong seketika. Tentu saja. Karena kalian tak bernilai 50 miliar rupiah. Sementara saya bernilai triliunan karena saya di atas kalian. Tak ada yang menjawab. Kata-kata itu tidak sekadar menghina, ia memaku mereka pada kursi. Khalid meletakkan naskah di meja kaca, menatap satu persatu, lama, seperti predator memilih mangsa. Bagaimana? Ia mendesis lembut. Apa otak kalian masih percaya diri? Pintu terbuka lagi, kali ini tanpa ketukan. Seorang perempuan mendorong troli pembersih perlahan, roda kecilnya mengadu pelan melewati ambang. Seragam biru gelapnya rapi meski jam masih menunjukkan sisa lelah subuh. Laila Karim, 52 tahun, bekerja belasan tahun di gedung ini, orang seperti Khalid umumnya tidak mengingat nama orang seperti dia. Maaf, Pak, ujarnya menunduk. Saya tidak tahu ada rapat. Saya bisa kembali nanti. Khalid mengangkat alis, dan sebuah ide menyala di matanya. Jenis ide yang selalu berujung pada tawa untuknya dan luka untuk orang lain. Tidak, tetap, katanya. Ini akan menghibur. Ia berbalik pada para ahli. Kita kedatangan tamu kehormatan, petugas kebersihan. Laila, beritahu para profesor ini, pendidikanmu sampai mana? Pipi Laila memerah. Saya, hanya sampai SD, Pak. Khalid bertepuk tangan, perlahan, cukup nyaring untuk menyayat.
Luar biasa. 5 orang sarjana top Jakarta, barangkali tak akan mampu melakukan satu hal yang Laila kuasai, membersihkan noda di sepatu. Para penerjemah menunduk. Ada rasa malu di sana, bukan hanya karena mereka dihina, tetapi karena perempuan berseragam biru juga dijadikan tongkat ejekan. Laila menggenggam pegangan troli lebih erat, ia sudah kenyang kalimat seperti itu bertahun-tahun, tapi ada sesuatu dalam nada Khalid yang terasa lebih menusuk hari ini, lebih telanjang memperlihatkan ketidaksabarannya terhadap martabat manusia. Khalid melangkah ke meja, menggeser naskah hingga hanya beberapa sentimeter dari tepi. Maju sedikit, Laila, katanya. Coba lihat. 5 cendekiawan kita tidak bisa menerjemahkan ini. Mungkin kau bisa? Tawa kecilnya menyebar di ruangan, dingin, memantul di marmer. Laila menatap sekilas ke arah map, lalu cepat-cepat menunduk lagi. Saya, mana mungkin, Pak. Suaranya hanyut, nyaris tak terdengar. Namun sesuatu, hanya sekelebat, melintas di matanya, sekilas-kilat yang tak seorang pun tangkap, atau barangkali tidak ada yang mau menangkapnya. Khalid berbalik ke para ahli. Baik. Pamerkan kepintaran. Tunjukkan kenapa faktur honor kalian bisa mencapai ratusan juta per proyek. Ia menunjuk TS. Samir. Anda duluan. Samir menelan ludah, membuka buku catatan, menarik napas panjang. Naskah serahkan ke saya, ucapnya pelan, saya perlu melihat struktur paragraf. Waktu, potong Khalid, menunjuk jam dinding Swissnya. Cepat atau lambat, kebenaran akan keluar. Saya menyukai yang cepat. Ketika Samir menunduk pada huruf-huruf yang menari di lembah kertas, ruangan menegang. Seketika, semua yang tak perlu menghilang. Suara AC, desis lift, dengung kota. Ada momen ketika semua orang berharap keajaiban dapat dipesan lewat logika. Ketika reputasi bisa menjadi jembatan melintasi jurang ego seorang kaya. Laila berdiri di dekat troli, seperti bayangan pilar, tak terlihat, tak diajak bicara, hanya ada untuk membersihkan sisa-sisa. Khalid mendekat ke jendela, menyingkap tirai sedikit lebih lebar. Tali busi lampu gantung berayun pelan di AC. Jauh di bawah, trotoar menelan langkah orang. Ia tak melihat manusia, hanya angka, persewaan, ruang kosong, proyeksi rai. Tahukah kalian, katanya sambil memandangi Jakarta seperti papan catur, sejak usia 25 saya membangun imperium properti. Dari ruko di pinggir kota sampai menara ini. Bukan karena saya paling rajin, tetapi karena saya paham aturan permainan. Dan aturan pertama, yang kuat menghibur diri dengan kelemahan orang lain. Ada dengus halus dari sudut meja, mungkin dari Nadia, mungkin dari hati nurani yang kesepian. Tetapi tidak ada yang menantang. Tangan Khalid menyentuh tepi naskah lagi, seolah menimang benda rapuh yang sebenarnya tak ia hargai. Kertas tua ini, katanya sambil tersenyum kejam, adalah cara yang baik untuk mengingatkan kota tentang siapa yang memegang mikrofon. Ia menoleh kepada Laila. Kau masih di situ? Laila mengangguk. Bagus. Tetaplah. Saksikan bagaimana profesor-profesormu jatuh. Detik merayap seperti siput di kaca. Samir tetap membisu, alisnya mengerut semakin dalam. Maria menggigit bibir bawah. Robert memainkan pulpen, mengetuk-ngetuk meja tanpa sadar. Hasan membalik halaman lambat, lalu lebih cepat, seakan kecepatan bisa memanggil makna. Nadia menutup mata beberapa detik, mungkin mengingat perbandingan aksara kuno, mungkin berdoa agar ruangan sedikit lebih adil. Khalid akhirnya menoleh lagi, kali ini langsung ke Laila. Maju, perintahnya, setengah bosan, setengah menikmati. Biar dekat. Lihat huruf-hurufnya. Lihat bagaimana orang-orang terpelajar ini kebingungan. Katakan pada saya, Laila, huruf-huruf ini seperti apa? Cantik? Aneh? Tidak ada artinya? Katakan sesuatu, supaya mereka dapat hiburan. Laila melangkah, 1, 2. Troli ditinggalkannya di belakang. Tangan kanannya sedikit bergetar, entah karena AC yang terlalu dingin, entah karena sorot mata semua orang menempel pada punggungnya. Ia berdiri di tepi meja kaca, naskah itu hanya sejengkal dari ujung jarinya. Napasnya teratur, seperti orang yang berlatih menyembunyikan emosi selama bertahun-tahun. Dan ketika ia menunduk, cahaya lampu memantul pada iris matanya dan sesuatu berubah. Bukan pada wajahnya, wajah itu tetap tenang. Bukan pada bibirnya,
bibir itu tetap terkatup. Perubahannya ada pada tatapan, kilat kecil yang menyala, sangat cepat, seperti korek yang digesekkan di tempat sepi. Tak seorang pun menyadarinya. Atau kalaupun sadar, mereka memilih menafsirkan sebagai bayangan lampu. Khalid tersenyum puas, tidak melihat apapun selain permainan yang sedang ia menangkan. Nah, katanya, mengusap telapak tangan. Mari kita mulai pertunjukan. Di luar jendela, Jakarta terus bergerak, klakson bersahut, ojek melesat, langit mengunci awan yang berat. Di dalam ruangan, jam dinding bergerak 1 detik lagi. Seseorang akan membuka mulut. Sesuatu akan berubah arah. Dan tak seorang pun, bahkan orang yang paling yakin mengatur panggung, siap pada arah yang sedang bangkit perlahan dari balik tatapan yang nyaris tak terlihat itu. TS. Samir Ali menunduk pada lembaran naskah, jemarinya gemetar. Huruf-huruf di hadapannya melompat seperti ular, berubah bentuk setiap kali ia mencoba menangkap polanya. Ini campuran tak lazim, gumamnya, keringat mulai muncul di pelipis. Ada struktur Sanskerta, tapi berubah menjadi bentuk lain. 20 menit berlalu, kertas tetap menutup rapat maknanya. Khalid tertawa pendek, tajam. Itu saja? Honor ratusan juta untuk bergumam, campuran? Lemah. Ia menoleh cepat. Berikutnya, Mariam. Mariam Wang maju, matanya menyipit meneliti guratan tinta. Beberapa kali ia membisikkan suku kata Mandarin kuno, tapi kemudian menggeleng. Bukan dialek Han. Ada serpihan, tapi tersamar. Suaranya patah, hampir malu. Hasan mencoba. Ia menemukan beberapa kata Arab kuno, lalu kehilangan arah ketika aksara berubah seperti kabut. Nadia menambahkan tafsir akademis, tapi tidak menyatu. Robert, dengan percaya diri palsu, membuka mulut, namun berhenti di tengah kalimat, sadar ia tak punya pijakan. Satu persatu, kegagalan bertumpuk. Ruangan yang tadinya hanya dingin kini membeku. Mata para penerjemah penuh panik, mereka sadar taruhan yang dipasang Khalid bukan permainan biasa. Lihat, suara Khalid mengiris. Ia berjalan melingkar, seperti singa yang puas menunggu mangsa kehabisan tenaga. Para ahli terhebat Jakarta. Tak lebih dari badut. Mungkin tukang kebun saya lebih pandai bahasa daripada kalian. Tak ada yang berani membantah. Mereka menunduk, seakan ingin ditelan kursi. Di sudut, Laila Karim masih berdiri di dekat troli. Ia sudah kenyang dihina, bertahun-tahun mendengar kata-kata serupa. Tetapi kali ini berbeda. Ia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana orang-orang yang mendedikasikan hidup mereka untuk ilmu dipermalukan begitu saja. Ada sesuatu yang bergetar di dalam dadanya, bukan sekadar marah karena dirinya, tapi juga marah untuk mereka. Khalid tiba-tiba menoleh pada Laila. Hei, petugas kebersihan. Bibirnya melengkung, sinis. Ayo maju. Lihatlah naskah ini. Mungkin kau bisa lebih baik daripada profesor-profesor bodoh ini. Para penerjemah terperanjat. Bukan karena percaya Laila bisa membaca, melainkan karena nada Khalid yang begitu kejam. Laila menelan ludah. Kakinya bergerak perlahan, mendekati meja. Tangannya masih menggenggam kain lap, seperti pegangan terakhir. Ia menatap naskah itu sekilas, dan untuk sepersekian detik, sorot matanya berubah. Ada kilat samar, nyaris tak terlihat. Khalid menyeringai, tak menyadari apapun. Nah, Laila, katanya sambil menyandarkan diri di kursi kulitnya. Coba bacakan. Buktikan bahwa pendidikan SD cukup untuk mengalahkan para doktor ini. Ruangan hening. Jarum jam di dinding terdengar jelas, berdetak-detik seperti genderang perang. Semua mata memandang Laila. Sebagian dengan iba, sebagian dengan rasa ingin tahu, sebagian lagi hanya menunggu Khalid tertawa lebih keras. Laila menghela napas pelan. Ia tahu, satu kata yang keluar dari bibirnya bisa mengubah segalanya. Bagi dirinya, bagi orang-orang yang duduk gemetar di meja itu, bahkan bagi pria arogan yang masih percaya seluruh Jakarta ada di bawah telapak kakinya. Ia menunduk lebih dekat pada naskah, bibirnya bergerak. Bibir Laila Karim akhirnya terbuka. Pada detik pertama, semua orang mengira ia hanya akan terbata, mungkin menyebutkan 1-2 kata ngawur lalu diam. Tetapi yang keluar justru membuat ruangan membeku. AOC. Tianming, ucapnya lancar, suara tenang,
tegas, mengalun seperti nyanyian lama. Itu adalah Mandarin klasik, dialek kuno yang bahkan sebagian besar profesor di universitas ternama hanya tahu lewat catatan kaki. Khalid yang tadi bersandar, tubuhnya menegang. Senyum congkak di wajahnya berhenti seolah terpaku. Para penerjemah menatap dengan mulut terbuka. Samir berbisik dengan suara tercekat, itu benar. Ia melafalkan bunyi dinasti Tang dengan sempurna. Belum sempat keterkejutan reda, Laila melanjutkan, tanpa ragu, tanpa jeda. Kata-kata beralih menjadi Arab klasik abad ke-7, fasih, penuh intonasi hikmat. Hasan meletakkan tangan di dadanya, matanya berkaca-kaca. Astagfirullah, ia membaca persis seperti teks Qur'aniyah awal. Saya belajar 30 tahun, dan dia melafalkan seperti penutur asli. Khalid mematung. Suara tawa yang biasanya begitu mudah muncul, hilang entah kemana. Wajahnya kaku, tak mampu menyembunyikan keterkejutannya. Namun Laila belum berhenti. Bibirnya kini merangkai bait demi bait Sanskerta Veda, meluncur lembut, ritmis, bagaikan mantra kuno dari Himalaya. Nadia Petrova, yang tadi penuh skeptis, kini bergetar. Tidak mungkin, hanya ada segelintir orang di dunia ini yang bisa membacanya dengan ketepatan seperti itu. Saya sendiri pun tidak selancar dia. Suasana berubah drastis. Para penerjemah yang sebelumnya menjadi objek ejekan kini merunduk bukan karena malu, melainkan karena kagum. Mereka menyaksikan sesuatu yang nyaris mustahil. Laila menarik napas, lalu menyusuri teks ke bagian berikutnya. Huruf-huruf yang tampak tak terbaca bagi semua orang, kini meluncur dari mulutnya menjadi Ibrani kuno. Robert menutup mulutnya dengan tangan, air mata menitik. Suaranya, persis doa sinagoga abad pertama. Tidak sekadar membaca, ia memahami ruh di balik kata-kata itu. Dan seakan itu belum cukup, Laila berpindah lagi, ke Persia klasik, bahasa para penyair dan filosof. Nada bicaranya penuh keindahan, seakan membangkitkan bayang istana kuno Isfahan di udara. Khalid gemetar, tangannya mencari sandaran meja agar tidak jatuh. Akhirnya, Laila menutup bacaan dengan Latin abad pertengahan. Bukan Latin sederhana yang biasa diajarkan di universitas, melainkan varian kuno yang hanya tersisa di manuskrip biara. Kata-kata meluncur bagai doa gerejawi, penuh bobot sejarah. Hening. Bahkan suara AC seperti lenyap. Para penerjemah terpaku, tubuh mereka maju tanpa sadar mendekat, seolah tertarik magnet. Di kursinya, Khalid kini pucat pasi. Napasnya tersengal, wajahnya kehilangan semua warna sombong. Dunia yang ia bangun, dunia di mana ia selalu lebih tinggi dari siapapun, retak di depan matanya. Seorang perempuan yang setiap hari ia lewati tanpa salam, yang ia anggap hanya alat pembersih, barusan menyingkap kecerdasan yang jauh melampaui semua klaimnya. Laila menutup naskah perlahan, menatap lurus ke mata Khalid. Untuk pertama kalinya dalam 15 tahun, tatapannya tidak menunduk, tidak menyembunyikan diri. Sorot itu berisi sesuatu yang selama ini tersembunyi, pengetahuan, harga diri, dan kuasa yang tenang. Suara Laila terdengar lembut, tapi menghantam seperti palu. Apakah Anda ingin saya menerjemahkan makna penuh naskah ini, Pak Mansur? Khalid membuka mulut, namun yang keluar hanya desisan serak. Tangannya bergetar hebat, keringat dingin menetes di pelipisnya. Semua orang menunggu jawaban, tapi tak seorang pun di ruangan itu meragukan lagi. Permainan yang Khalid ciptakan baru saja berbalik menghantam dirinya. Suasana di ruangan masih menegang. Tak seorang pun bernapas lega, seolah udara di kantor mewah itu tersedot keluar. Laila Karim berdiri tegak, naskah kuno di tangannya, dan perlahan mulai membuka mulut lagi. Kali ini bukan sekadar membaca huruf. Ia mulai menerjemahkan makna, kata demi kata yang menembus dada semua orang yang mendengar. Kebijaksanaan sejati, suara Laila tenang tapi bergetar penuh wibawa, tidak tinggal di istana berlapis emas. Ia bersemayam dalam hati yang sederhana. Semua mata melekat padanya. Tak ada yang berani bergerak. Kekayaan sejati tidak dihitung dengan uang, melainkan dengan kemampuan melihat martabat dalam setiap jiwa. Orang yang mengira dirinya unggul hanya karena harta, adalah yang paling miskin di antara semua. Sebab ia buta terhadap cahaya yang ada di orang lain. Kalimat itu jatuh seperti hujan batu. Para penerjemah menunduk, beberapa menitikan air mata. Hasan berbisik lirih, "Ya Allah, ini bukan sekadar terjemahan, ini cermin." Khalid menelan ludah.
Setiap kata Laila seperti cambuk yang menghajar dadanya. Selama ini ia berdiri di puncak menara kaca, yakin bahwa kekuasaan adalah ukuran kehebatan. Kini teks kuno itu, melalui suara perempuan yang selama ini ia anggap tak berarti, merobohkan tembok sombong yang ia bangun bertahun-tahun. Laila melanjutkan, suaranya semakin kokoh. Kekuatan sejati tidak datang dari kemampuan mempermalukan orang lain, melainkan dari kemampuan mengangkat mereka. Ketika seorang penguasa buta pada kebijaksanaan di sekitarnya, itulah saat ia menuju kehancuran. Robert Saleem menutup wajahnya dengan kedua tangan, bahunya bergetar. Nadia Petrova, yang biasanya dingin seperti patung, kini menangis terbuka, air matanya jatuh ke meja marmer. Samir dan Mariam saling pandang, penuh rasa tak percaya, bukan hanya pada teks, tapi pada kenyataan bahwa mereka menyaksikan sejarah kecil di ruangan itu. Sementara itu, Khalid merasakan dadanya sesak. Seperti ada batu besar menekan. Napasnya tak teratur, tangan kirinya menggenggam sandaran kursi sekuat tenaga. Suara tawa yang biasanya mudah ia keluarkan, kini hilang, diganti keheningan yang mencekik. Ia mencoba berbisik, tapi suaranya pecah, cukup, berhenti. Namun Laila justru menatap lurus ke arahnya. Sorot matanya tidak lagi tunduk. Ada harga diri yang kembali, sesuatu yang tak bisa Khalid beli dengan semua triliun rupiahnya. Ini baru awal, kata Laila. Masih ada makna yang lebih dalam. Dan Anda, Pak Mansur, harus mendengarnya. Khalid ingin berteriak, ingin mengusirnya, ingin mengembalikan kendali yang direbut. Tapi lidahnya keluh. Para penerjemah di sekelilingnya kini tak lagi melihatnya sebagai raja. Mereka memandang Laila, perempuan yang selama ini membersihkan lantai, sebagai sosok dengan kuasa yang tak terbantahkan. Dalam diam itu, semua orang di ruangan tahu, permainan sudah berubah selamanya. Keheningan masih menggantung. Khalid Mansur terduduk di kursinya, wajahnya pucat, seolah dunia yang ia kenal sedang runtuh. Selama bertahun-tahun ia berdiri di atas gedung pencakar langit, memandang orang-orang di bawah seperti pion kecil. Kini, seorang perempuan yang setiap hari mendorong troli pembersih, yang bahkan tak pernah ia sapa, tiba-tiba berdiri tegak di depannya, membawa kebenaran yang lebih tajam daripada pisau. Laila Karim menarik napas dalam. Ia tahu momen ini tak bisa ia biarkan berlalu begitu saja. Untuk pertama kalinya, ia menyingkap jubah yang selama ini menutup identitasnya. Dengan suara yang tenang namun penuh kekuatan, ia berkata, 25 tahun lalu, saya bukan siapa-siapa di mata Anda. Tapi di dunia akademik, saya adalah Dr. Laila Karim. Saya meraih gelar doktor di bidang linguistik perbandingan. Saya menguasai 12 bahasa modern, membaca lebih dari 15 bahasa mati. Saya menjadi bagian dari proyek internasional untuk menerjemahkan manuskrip kuno. Nama saya tercatat di jurnal, saya diundang ke konferensi di universitas-universitas besar dunia. Ruangan hening. 5 penerjemah yang tadi dipermalukan menatapnya dengan mata lebar. Nadia menutup mulutnya, bergetar. Astaga, jadi rumor itu benar. Tak mungkin seseorang bisa begitu fasih tanpa fondasi akademis kelas dunia. Khalid merasakan tubuhnya merosot lebih dalam ke kursi. Otaknya mencoba menolak kenyataan, tapi setiap kata Laila adalah paku yang menghantam peti sombongnya. Lalu, apa yang terjadi? Tanya Samir, suara lirih, seperti seorang murid yang haus penjelasan. Mata Laila berkabut. Ia menunduk sejenak, menahan luka lama yang menganga. Suami saya, juga seorang dosen. Tapi ia tak tahan melihat saya lebih maju. Ia takut namanya tenggelam di balik prestasi saya. Ia hianati saya, tidak hanya sebagai pasangan, tapi juga sebagai ilmuwan. Ia menyabotase penelitian saya, mengirim fitnah ke kolega, memalsukan dokumen agar saya dituduh plagiat. Suara Laila pecah sesaat, tapi ia cepat menguasai diri. Dalam hitungan minggu, reputasi saya hancur. Undangan konferensi dicabut, tawaran kerja hilang, pintu-pintu yang dulu terbuka tertutup rapat. Teman-teman yang dulu memuji, menjauh. Saya jatuh. Habis-habisan. Robert menutup mata, air mata menetes. Saya tahu betapa kejamnya dunia akademik. Sekali nama dicoreng, sulit untuk pulih. Laila mengangguk. Saya mencoba bertahan, mencoba pindah ke negeri lain. Tapi saat itu saya sadar, saya hamil. Saya memilih berhenti berjuang untuk karir saya, demi satu hal, anak saya, Mariam Karim.
Saya ingin ia lahir, tumbuh, dan punya masa depan yang tak terikat pada luka saya. Mariam Wang menatapnya dengan mata basah. Anakmu sekarang di mana? Laila tersenyum tipis, penuh kebanggaan yang menembus selubung kesedihan. Mariam kini berusia 24 tahun. Ia seorang dokter spesialis jantung anak. Ia lulus cum laude, ia adalah kebanggaan saya. Semua tahun saya membersihkan toilet, menggosok lantai, hanya untuk memastikan dia bisa berdiri di tempat yang pantas. Kata-kata itu menggema di ruangan, menghantam lebih keras daripada teriakan. Semua orang tahu, Laila tidak hanya menyelamatkan dirinya, ia menyelamatkan generasi setelahnya. Khalid menunduk. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia merasa benar-benar kalah. Bukan kalah dalam harta, bukan dalam permainan bisnis, tapi kalah dalam martabat. Perempuan yang selama ini ia anggap tak ada, ternyata menyimpan kehidupan yang jauh lebih agung daripada semua trofi bisnis yang ia kumpulkan. Di mata Laila, kini ada campuran air mata dan api. 15 tahun saya bekerja di sini, menyapu di sekitar kursimu, menyeka debu di atas mejamu. 15 tahun saya mendengar tawa angkuhmu, ejekanmu pada pegawai. Dan selama 15 tahun itu, saya memilih diam. Tapi hari ini, saya sudah cukup. Suara Laila kini bergemuruh, mengguncang dinding marmer. Hari ini, bukan saya yang diuji. Anda yang diuji, Pak Mansur. Dan naskah ini sudah memberi jawabannya. Wajah Khalid Mansur merah padam, bukan lagi karena marah, melainkan karena malu. Seumur hidupnya ia selalu duduk di kursi tertinggi, membuat orang lain gemetar hanya dengan tatapan. Tapi kini, tatapan seorang perempuan yang dulu ia anggap tak bernilai justru menghancurkan seluruh lapisan kesombongannya. Para penerjemah dan tamu undangan masih terdiam. Hanya terdengar detak jarum jam dan napas tertahan. Laila Karim menutup naskah kuno dengan perlahan, seolah menutup sebuah babak sejarah. Namun sebelum ia menurunkannya, ia menatap semua orang di ruangan itu dan berkata dengan suara bergetar tapi penuh keyakinan. Selama bertahun-tahun saya dipandang sebelah mata. Tapi hari ini saya ingin kalian semua tahu, ilmu tidak bisa dibungkam. Kebenaran tidak bisa dikubur. Saya mungkin jatuh, tapi dari kejatuhan itu saya menemukan arti sebenarnya dari kekuatan, yaitu bertahan demi sesuatu yang lebih besar dari diri saya sendiri. Nadia Petrova menyeka air matanya, lalu bangkit berdiri. Saya sudah menerjemahkan banyak manuskrip, tapi belum pernah saya mendengar sebuah teks yang terasa begitu hidup seperti saat Anda membacakannya. Itu bukan hanya bahasa, itu adalah jiwa. Robert Salem ikut berdiri, suaranya parau. Kami datang ke sini dengan sombong, mengira kami paling tahu. Tapi hari ini kami belajar kerendahan hati, dari seorang perempuan pembersih yang ternyata seorang ilmuwan besar. Terima kasih, Dr. Laila. Mariam Wang menggenggam tangan Laila erat, matanya berkilat dengan rasa hormat. Anda memberi kami lebih dari sekadar terjemahan. Anda memberi kami harapan. Sementara itu, Khalid masih terduduk. Nafasnya berat, keringat dingin menetes di pelipis. Semua orang kini berdiri, memberi hormat pada Laila, bukan padanya. Ia merasakan untuk pertama kali bagaimana rasanya tak lagi menjadi pusat dunia. Dengan suara nyaris berbisik, Khalid mencoba berkata, Laila, saya tidak tahu. Tapi Laila mengangkat tangannya, menghentikannya. Sorot matanya tajam. Cukup. Kata-katamu tidak lagi penting. Selama ini, yang penting hanya kata-kata yang keluar dari mulutmu. Hari ini, biarkan kata-kata orang lain mengajarimu. Khalid menunduk. Dadanya sesak. Ia merasa seakan-akan semua emas, semua gedung, semua kekuasaan yang ia punya, tidak lebih dari pasir yang hancur ditiup angin. Suasana ruangan berubah menjadi sakral. Semua orang sadar bahwa mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar acara presentasi. Mereka menyaksikan kebangkitan martabat seorang perempuan yang selama ini terkubur. Laila akhirnya menutup naskah itu sepenuhnya dan menyerahkannya kembali ke atas meja marmer. Ia menatap ke arah jendela besar, di mana cahaya matahari sore menembus tirai, menyinari wajahnya. Ilmu ini bukan milik saya. Bukan milik siapapun. Ia milik umat manusia. Jangan lagi kalian biarkan kesombongan menghancurkannya, ujarnya tegas. Hening. Tapi hening itu bukan kosong. Hening itu penuh hormat, penuh kagum, penuh rasa malu yang menusuk. Dan di sudut ruangan,
Khalid menggenggam dadanya. Matanya mulai memerah, tubuhnya bergetar. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia merasakan ketakutan yang nyata. Bukan takut kehilangan uang, tapi takut kehilangan jiwa. Tubuh Khalid Mansur perlahan gemetar. Ia mencoba bangkit, tapi lututnya lemah. Seorang pria yang biasanya berdiri dengan dada membusung kini tampak seperti bayangan dirinya sendiri. Semua mata masih tertuju padanya. Namun kali ini bukan dengan rasa takut, melainkan dengan rasa iba dan sedikit jijik. Laila Karim tetap berdiri tegak. Troli pembersihnya masih di sudut ruangan, pel lantai masih bersandar pada tembok, seolah menjadi saksi bisu dari perjalanan panjang yang ia jalani. Tapi kini, ia bukan lagi hanya seorang pembersih gedung. Ia adalah suara kebenaran yang mengguncang fondasi kekuasaan. Selama ini, Laila berkata perlahan, nadanya tenang namun menghantam, kau selalu berpikir uang bisa membeli segalanya. Penghormatan, pengetahuan, bahkan manusia. Tapi lihatlah sekelilingmu, Khalid. Hari ini, tak seorang pun berdiri di sisimu. Khalid mengangkat wajahnya. Ia melihat satu persatu penerjemah asing yang dulu ia bayar mahal kini berdiri di belakang Laila, memberi anggukan hormat kepadanya. Ia melihat Nadia, Robert, Mariam, bahkan Samir, yang biasanya membela tuannya, menundukkan kepala pada Laila. Khalid berbisik lirih, hampir tak terdengar. Bagaimana kau bisa tetap bertahan, Laila? Setelah semua yang kau alami, setelah hidupmu dihancurkan, bagaimana kau masih berdiri di sini dengan mata yang begitu berapi? Laila tersenyum samar, meski matanya berkaca-kaca. Karena aku punya sesuatu yang kau tak pernah punya, Khalid. Cinta. Aku mencintai anakku lebih dari apapun di dunia ini. Cinta itulah yang membuatku bertahan. Setiap lantai yang kupel, setiap malam aku pulang dengan tubuh letih, aku selalu berkata pada diriku, ini demi Mariam. Dan hari ini, saat ia menjadi seorang dokter, aku tahu semua keringatku tak sia-sia. Ruangan bergetar oleh kekuatan kata-kata itu. Beberapa orang menundukkan kepala, menahan air mata. Khalid menggigit bibirnya. Matanya basah. Ia sadar, semua uang yang ia kumpulkan, semua bangunan yang ia bangun, semua pesta megah yang ia adakan, tak satu pun lahir dari cinta. Semuanya hanya lahir dari kerakusan. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari pintu. Seorang perempuan muda dengan jas dokter masuk dengan terburu-buru. Wajahnya tegas, matanya tajam namun penuh kelembutan. Semua orang menoleh. Mariam Karim, gumam Nadia dengan terkejut. Laila menoleh, matanya langsung basah. Mariam, anakku. Mariam berjalan cepat, langsung memeluk ibunya di depan semua orang. Ibu, aku dengar apa yang terjadi. Aku datang karena aku tak bisa membiarkan seorang pun merendahkanmu lagi. Pelukan itu pecah menjadi isak. Laila menggenggam erat bahu putrinya, seolah seluruh dunia runtuh namun ia masih punya jangkar yang membuatnya tetap hidup. Khalid mematung. Pemandangan itu bagai tamparan terakhir. Seorang ibu yang ia remehkan, berdiri bersama putri yang kini menjadi dokter terhormat. Ia tahu, di titik ini, tak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk menutupi kehinaannya. Maria menatap langsung ke arah Khalid, suaranya dingin. Tuan Mansur, selama ini Anda menginjak-injak ibu saya. Tapi ketahuilah, darah yang mengalir di tubuh saya adalah darah seorang ilmuwan sejati. Anda tak bisa lagi membungkam kami. Khalid terdiam. Tak ada kata yang bisa keluar. Dan di dalam hati kecilnya, untuk pertama kali dalam hidup, ia berbisik pada dirinya sendiri. Mungkin inilah akhir dari segalanya. Pagi berikutnya, hujan tipis mengguyur Jakarta. Dari jendela kaca kantor pusat, Jalan Sudirman Tamrin memantulkan lampu kendaraan seperti pita perak. Khalid Mansur berdiri di lobi, tanpa rombongan, tanpa setelan arogan. Di sampingnya, Laila Karim, bukan lagi petugas kebersihan yang menciut dalam bayang-bayang, melainkan perempuan dengan mata yang jernih dan langkah yang mantap. Ia membawa map tebal bertanda, Audit Budaya Kesetaraan. Kita mulai dari bawah, ujar Laila singkat. Temui orang-orang yang paling jarang kau sapa. Mereka turun ke lantai 15, bagian akuntansi. Ruangannya terbuka, kubikel-kubikel memisah seperti kotak-kotak sunyi. Seorang perempuan parubaya, Sari Lestari, mengangkat wajahnya, kaget melihat CEO berdiri di depan meja kerja yang selama ini ia isi dengan angka dan kelelahan. Bu Sari, Laila memperkenalkan, suaranya hangat.
Kami ingin mendengar pengalaman ibu di sini. Off the record, tanpa risiko. Sari gelisah, lalu mengangguk. Di ruang rapat kecil, ia bercerita pelan, suara yang lama tertahan. Selama 3 tahun, saya menerima penilaian kinerja tertinggi di tim. Namun promosi selalu jatuh ke rekan laki-laki yang masa kerjanya lebih singkat. Saya diminta bersabar, karena dianggap lebih cocok tetap di belakang layar. Khalid tersentak kecil. Kata, lebih cocok, menyengat seperti duri. Laila hanya mencatat, tanpa komentar. Mereka bergeser ke operasional. Seorang teknisi, Rudi Wijaya, mengisahkan jadwal lembur tak dibayar dan candaan rasis yang dianggap gurauan laki-laki. Kalau saya protes ke HR, laporan saya menghilang, katanya getir. Atasan saya berteman dekat dengan kepala HR. Di customer care, pegawai kontrak bernama Maya Hapsari menyodorkan email penolakan pelatihan karena kuota penuh, padahal nama-nama yang disetujui, semuanya dari kelompok yang itu-itu saja. Di gudang, Pak Arman mendengar desas-desus bahwa gaji pokoknya di bawah standar karena KTP-nya dari luar pulau. Katanya itu kebijakan lokalitas, ia menunduk. Tapi saya tahu, itu cuma alasan. Semakin banyak pintu dibuka, semakin jelas pola yang Laila duga, ketimpangan sistemik, upah dasar tidak seragam, akses pelatihan timpang, promosi bergantung jaringan, kanal pengaduan yang macet, dan HR yang lebih sibuk menjaga status quo daripada menjaga kemanusiaan. Di lift, Khalid menatap pantulan dirinya. Mata itu tak lagi menyala dengan keyakinan lama. Aku, menciptakan ini, suaranya lirih. Kau membiarkannya, jawab Laila datar. Itu cukup untuk menumbuhkan hutan yang salah. Siang hari, Laila mengumpulkan tim kecil lintas divisi yang bersedia menjadi narasumber rahasia. Ia memaparkan metodologi, wawancara semi terstruktur, analitik gaji anonim, audit promosi 5 tahun, serta triangulasi dengan data absensi, pengunduran diri, dan produktivitas. Tidak ada opini tanpa data, katanya. Tapi tidak ada data yang boleh mematikan suara. Pada sore itu juga, Laila mengajukan 4 langkah darurat dan meminta Khalid menandatangani. 1. Penyesuaian upah dasar, menetapkan floor wage baru untuk semua pekerja level bawah di atas standar industri, koreksi back pay 3 bulan ke belakang bagi yang dirugikan. 2. Panel promosi independen, komite evaluasi lintas fungsi, komposisi gender seimbang, dengan matriks skor transparan dan audit buta, CV tanpa nama asal. Orang-orang mulai berdiri, satu persatu memberi tepuk tangan. Nadia, Robert, Mariam, Samir, hingga para penerjemah asing lainnya. Semua berdiri memberi penghormatan. Bukan tepuk tangan untuk seorang pahlawan bersenjata, melainkan untuk seorang ibu yang berjuang dengan cinta. Maria memeluk ibunya lagi. Aku berjanji, mulai hari ini aku yang akan menjagamu. Kau sudah berjuang cukup lama sendirian. Kini biarkan aku yang melanjutkan. Laila tersenyum, matanya basah. Tidak, nak. Kita akan melanjutkannya bersama-sama. Karena perjuangan tanpa cinta akan hampa, tapi cinta tanpa keberanian pun tak akan bertahan. Di luar gedung, kabar tentang kejatuhan Khalid Mansur menyebar cepat. Media mulai menulis, orang-orang mulai berbisik. Nama Laila Karim kini disebut dengan hormat. Dari seorang petugas kebersihan yang selama ini tak pernah diperhitungkan, ia kini menjadi simbol perlawanan. Sementara itu, di sebuah sudut kota, Khalid duduk sendirian. Jas mewahnya sudah kusut, wajahnya penuh penyesalan. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar miskin, bukan miskin harta, melainkan miskin jiwa. Ia berbisik lirih pada dirinya sendiri. Andai saja aku memilih jalan yang lain. Andai saja aku mengenal arti cinta, mungkin aku tidak akan duduk sendirian seperti ini. Tapi waktu tak bisa diputar kembali. Yang tersisa hanyalah penyesalan. Di sisi lain, Laila melangkah keluar bersama putrinya. Senja mulai turun, langit berwarna jingga. Ia menatap ke atas, menghirup dalam-dalam udara kebebasan yang baru saja diraihnya. Mariam bertanya, "Ibu, apa yang akan kita lakukan setelah ini?" Laila menjawab dengan senyum penuh arti, "Kita akan terus hidup, nak. Kita akan gunakan ilmu, kebenaran, dan cinta untuk membantu orang lain yang pernah diperlakukan tidak adil. Perjalanan kita baru saja dimulai." Langkah keduanya berpadu, menuju masa depan yang lebih terang. Dan di balik semua itu, dunia kini tahu, kekuasaan bisa runtuh, uang bisa hilang,
tapi cinta seorang ibu tidak akan pernah kalah. Hari-hari berikutnya menjadi titik balik besar dalam hidup Laila Karim. Setelah peristiwa di gedung itu, ia tak lagi hanya dikenal sebagai petugas kebersihan, melainkan sebagai lambang keberanian yang mampu menumbangkan arogansi kekuasaan. Banyak media menulis kisahnya. Wawancara datang silih berganti, namun Laila tetap sederhana. "Aku hanya seorang ibu yang ingin melindungi anakku," katanya dalam setiap kesempatan. Maryam Karim, dengan seragam putih dokternya, kini selalu mendampingi ibunya. Mereka berdua menjadi pasangan yang tak terpisahkan. Setiap kali Maryam selesai praktik di rumah sakit, ia pulang dan duduk bersama Laila, berbincang panjang tentang masa lalu dan masa depan. "Aku menyesal tidak selalu ada di sisimu waktu ibu bekerja keras," kata Maryam suatu malam, suaranya serak. Laila menggenggam tangannya. "Jangan menyesal, nak. Justru karena semua pengorbanan itu, kau bisa berdiri di sini hari ini. Kau adalah bukti bahwa segala penderitaan ibu tidak sia-sia." Kisah mereka menyebar hingga ke telinga orang-orang kecil yang sering ditindas. Banyak buruh, pembantu rumah tangga, bahkan petugas kebersihan lain mulai berani bersuara. Mereka berkata, "Kalau Laila bisa melawan, kenapa kita tidak?" Sementara itu, Khalid Mansur benar-benar hilang dari panggung. Beberapa asetnya disita, sebagian perusahaan yang dulu ia kendalikan bangkrut. Teman-temannya menjauh, dan orang-orang yang pernah menjilatnya kini membicarakannya dengan nada jijik. Ia menjadi simbol kehancuran akibat keserakahan. Namun Laila tidak pernah bersorak atas kejatuhannya. Ketika seorang jurnalis bertanya, "Apakah Anda puas melihat Khalid hancur?" Laila hanya menjawab, "Aku tidak mencari kehancuran siapapun. Aku hanya ingin keadilan. Jika ia menyesal, itu urusan hatinya dengan Tuhan." Ucapan itu membuat banyak orang tersentuh. Mereka menyadari, keberanian Laila bukan lahir dari dendam, melainkan dari cinta yang tulus. Malam itu, di rumah kecil sederhana yang kini terasa hangat, Laila dan Maryam duduk berdampingan di beranda. Langit dipenuhi bintang, dan angin malam bertiup lembut. Maryam bersandar di bahu ibunya. "Ibu, aku bangga padamu. Bukan hanya sebagai ibuku, tapi sebagai seorang perempuan yang tak pernah menyerah." Laila tersenyum, menatap langit. "Nak, ingatlah satu hal. Hidup ini akan selalu penuh dengan orang-orang serakah dan sombong. Tapi selama kita punya cinta, kita akan selalu menang, meski tidak dengan uang atau kekuasaan." Maryam mengangguk pelan. Dan di hati mereka berdua, sebuah babak baru kehidupan telah dimulai, bukan lagi dalam bayang-bayang ketakutan, melainkan dalam cahaya kebenaran dan cinta yang abadi. 6 bulan setelah hari yang mengubah segalanya, aula utama perusahaan dipenuhi pekerja dari semua lini, dari eksekutif sampai petugas kebersihan. Di panggung, layar menayangkan video testimoni, suara-suara yang dulu tak terdengar kini menjadi narasi utama. Seorang arsiparis berambut perak berkata, 20 tahun saya bekerja di sini. Baru 2 bulan lalu direktur duduk di meja saya mendengar. Seorang teknisi baru, Andi Prakoso, tersenyum kaku di kamera, memegang helm kuningnya. Nama saya akhirnya cocok dengan pekerjaan saya. Tepuk tangan pecah, bukan meriah, tapi hangat, seperti pelukan. Khalid Mansur berdiri, berbeda dari sosok yang dulu, bahunya rileks, suaranya jernih. Saya pernah percaya laba adalah satu-satunya bahasa kemajuan. Ternyata martabat adalah tata bahasa yang membuat semua kalimat menjadi manusiawi. Ia menoleh pada Laila Karim. Tanpa Ibu Laila, saya tetap buta. Beberapa kepala mengangguk, sebagian menitikkan air. Ketika giliran Laila berbicara, ia tidak naik ke podium tinggi. Ia berdiri di tepi panggung, sejajar dengan barisan kursi depan. Perubahan bukan soal pahlawan, katanya pelan, tetapi soal tempat. Apakah setiap orang diberi tempat yang layak? Ia mengangkat map tipis, laporan transparansi, angka-angka yang memotret ketimpangan dahulu dan perbaikannya sekarang. Ini bukan akhir. Ini cara kita menjaga agar manusia tidak lagi disembunyikan oleh sistem. Lampu meredup. Logo baru menyala, kisah nyata Indonesia, Mansur Karim untuk martabat kerja. Komitmen perdana diumumkan, dana hibah, pendampingan audit budaya, dan pelatihan kepemimpinan empatik untuk UKM lokal. Di kursi barisan tengah, seorang karyawan muda berbisik, kalau ini benar-benar berlanjut, anakku kelak akan bangga menyebut di mana ibunya bekerja. Acara berakhir. Orang-orang berkerumun di sekitar Laila, mereka tidak minta tanda tangan,
Mereka mengucap terima kasih. Di lorong sepi setelah keramaian bubar, Maria merapikan jilbab ibunya. Bu, katanya dengan senyum yang menua bersama. Haru, kita sudah berjalan jauh. Laila membalas, dan kita akan terus berjalan, bukan untuk menjadi berita, melainkan untuk menjadi kebiasaan baik. Di luar, Jakarta berkilat oleh hujan malam. Khalid berdiri di ambang pintu, menatap kota yang dulu ia anggap papan skor. Kini, ia mengangguk kecil, seperti akhirnya memahami kalimat yang selama ini tak pernah selesai ia terjemahkan. Kekayaan bukan soal berapa yang kita kumpulkan, melainkan berapa yang kita angkat bersama. Mereka melangkah. Bukan menuju akhir cerita, melainkan menuju keseharian baru. Rapat yang dimulai dengan mendengar, promosi yang ditulis oleh bukti, kontrak yang mensyaratkan kemanusiaan. Perubahan tidak lagi terasa seperti badai. Ia menjadi arus yang mengukir, sabar, tak henti, dan pada akhirnya, tak terbantahkan.